Tuhan buat kebaikan. Kami berkata terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini dalam semua anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagi surga buat segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa sepanjang kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat kesempatan Kau berikan kepada kami Bapa. Pada hari ini kembali kami boleh berkumpul untuk kami bersama-sama beribadah yang Bapa di surga. Kami mohon pertolongan-Mu sepanjang kepada kami hari ini Bapa. Kau pimpin kami, Kau sertai kami Bapa. Beri kami kerinduan, kehausan kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami kehausan untuk mengerti akan firman Bapa di surga. Mohon pimpinan sepanjang pada pagi hari ini. Kau curahkan berkat-berkat-Mu. Kau nyatakan isi hati Bapa untuk Tuhan tempat ini Bapa. Persiapkan seluruh hidup kami Bapa untuk kami menerima kebenaran firman, untuk kami memuliakan nama Bapa di surga. Kau yang memimpinkan beracara pada hari ini dari awal sampai selesainya nanti Bapa di surga. Kami serahkan kepada kami pagi hari ini dalam tangan-Mu Bapa. Tembus kami dengan kuasa-Mu, pada kuasa usaha kegelapan yang dalam kami ibadah kami kesatuan dalam nama Yesus. Kau saja berjaya tangan kami Bapa. Kuasa semua di tengah kami, mencurahkan sukacita-Mu, mencurahkan berkat-berkat bagi semua ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan, agungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau begitu ajaib dalam hidup kami. Karya-Mu penebusan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya.
kami sembah. Sebab itu Tuhan, kami berkata kami mau terus tinggikan Engkau dalam hidup kami. Dan pujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan kami siap lebih lagi untuk bernyanyi bersorak bagi Tuhan, karena Engkau layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kabarnya saat ini, saya percaya kabar kita adalah kabar yang penuh dengan sukacita. Amin. Karena Dia yang sudah berkorban untuk kita. Mari katakan bersama-sama haleluya 3 kali. Kita musyawarahkan 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa darah Yesus, kuasa kasih. Amin. Ada kuasa. Lepas dari dosa darah, lepas
menyelamatkan kami, bahkan mengubahkan setiap hidup kami menjadi hidup yang baru, yang lebih baik lagi. Saat ini kami mau terima firman-Mu. Dialah kuasa-Mu, kuasa firman-Mu akan berbicara lewat hamba-Mu bagi kami umat-umat Tuhan, sehingga kami terus akan semakin mengerti dan mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi dengan kuasa otoritas Allah, sehingga kebenaran firman disampaikan. Itulah isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami semua akan mempersiapkan tanah hati yang paling baik, sehingga ketika firman ditaburkan, dia boleh masuk, tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Ini suaranya kemana? Ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan masuk dalam firman Tuhan terlebih dahulu, saudara, untuk memberkati iman percaya kita. Ya, saudara, kita masih dalam tema tentang Yesus yang menyelamatkan. Karena beberapa waktu lalu kita sudah bicara tentang Yesus yang lain atau Yesus yang tidak menyelamatkan. Jadi di dalam Alkitab itu, saudara bisa pahami bahwa Alkitab sendirilah yang menceritakan tentang Yesus yang menyelamatkan, dan juga ada Yesus yang tidak menyelamatkan. Sehingga waktu lalu, saudara, kita sudah membahas, saya perlihatkan kepada saudara tentang dua macam dasar. Ya, itu dalam Matius pasal 7 ya, dalam ayat 24 dan selanjutnya ada dua rumah yang Yesus memberikan perumpamaan di sana agar supaya diperhatikan oleh jemaat Tuhan, tentu ya, oleh rasul-rasul pada waktu itu, karena akan ada dua rumah sama-sama akan berdiri. Itu menggambarkan tentu ada dua gereja, ya, menggambarkan saja ya saudara, sama bentuknya saudara, sama-sama berdiri tetapi berbeda dalam dasarnya, begitu saudara. Pondasinya beda sehingga dikatakan datanglah hujan dan angin sama-sama melanda dua-dua rumah itu, ya, baik rumah berdiri di atas batu dan rumah berdiri di atas pasir, dan rumah di atas pasir itu roboh, nah, hancur, begitu. Nah, ini gambaran apa, saudara? Ini kan satu gambaran di mana saudara bahwa ada gereja akan berdiri, saudara. Satu akan berdiri di dasar Yesus yang menyelamatkan, satu akan berdiri di dasar Yesus yang tidak menyelamatkan. Ya, kita sudah bahas lalu, saudara, tuh Yesus yang tidak menyelamatkan itu masih ingat ya, saudara? Coba jemaat jawab, saudara. Yesus yang tidak menyelamatkan yang diajarkan oleh siapa, saudara? Masih ingat? Saksi Yehova. Apa saksi Yehova mengajarkan tentang Yesus? Dia mengajarkan Yesus itu hanya ciptaan. Ya, Yesus itu hanya ciptaan, dia itu hanya disebut, mereka menyebut Allah perkasa, tapi bukan Allah maha kuasa, karena dia hanya ciptaan. Ya, itu saksi Yehova ya. Dan yang kedua, saudara, saya sudah ajarkan tentang Yesus yang tidak menyelamatkan itu diajarkan oleh Wanes Pentakostalisme. Kita ini Pantekosta, bukan Pentakosta ya, organisasi kita. Jadi yang diajarkan oleh Wanes Pentakosta itu, tapi ini ajaran ini justru masuk banyak di aliran-aliran yang ya gereja kita yang bertepuk tangan. Ya, itu paling banyak masuk. Apa isi ajaran dia tentang ketuhanan Yesus, saudara? Bahwa Wanes Pentakosta ini dia mengajarkan bahwa Yesus itu, saudara, begini ya, dia Tuhan itu hanya satu dan berisi satu pribadi. Jadi dia hanya berkata, jadi intinya Yesus itu baru ada dari kandungan Maria. Sebelumnya Yesus itu tidak ada. Jadi dia hanya Bapa, baru dari di kandungan Maria, pribadi Bapa ini bermanifestasi jadi anak. Nah, begitu saudara. Jadi anak. Nah, sekarang setelah sudah disalib, balik lagi di surga jadi Bapa. Jadi sebetulnya pribadi Yesus tidak ada.
Gitu. Jadi Oneness Pentakostalisme ini dia hanya memberi perumpamaan seperti kalau saya di gereja sekarang sebagai gembala sidang. Ya, setelah keluar dari sini hilang saya punya gembala sidang, bermanifestasi saya pulang jadi suami atau kepala rumah tangga, jadi bapak dalam rumah tangga. Dari bapak rumah tangga ketika saya ke kampus ngajar, saudara, itu saya hilang lagi bapaknya, jadi dosen. Ya, Tritunggal juga dia, hati-hati ya. Ini beda tipis, saudara. Kalau saudara bilang Oneness Pentakosta, dia juga bilang dia Tritunggal, tapi Tritunggalnya beda sama kita. Nah, beda dengan doktrin GPDI. Dia itu mengajar bahwa Tritunggal itu hanya 3 manifestasi satu pribadi. Beda ya. Kalau kita 3 pribadi, satu atau tunggal dalam kemahakuasaan, kan begitu. Tapi dia beda. Nah, ini beda tipis. Saudara akan sulit membedakan. Nah, itu Oneness. Dan juga yang diajarkan, ada ajaran yang mengajarkan tentang Yesus yang lain itu ya agak mirip dengan saksi Yehova, tapi juga dia dui tunggal. Tuhan itu hanya 2 pribadi, tapi pribadi yang kedua ini Yesus juga sama, saudara, lebih rendah lagi dari Bapa, tidak setara. Nah, itu dui tunggal itu banyak itu beredar itu ya. Tapi saudara, gereja itu loh, saudara, semua saya bilang itu apakah dari saksi Yehova, Oneness Pentakosta tentang dui tunggal, itu gereja, saudara. Bahkan saudara banyak mungkin mendengar pengajaran-pengajarannya, hanya kan tidak berbicara di ranah pondasi. Kalau dia bicara di ranah pondasi, ya baru jemaat mungkin tidak terlalu mengerti. Tapi kalau saudara yang saya sudah ajarkan pasti akan mengerti. Oh, beda nih. Tapi kebanyakan kan saudara dia akan berkhotbah, dia akan mengajar di ranah bangunan. Saudara kan lihat, oh bagus nih bangunan, pengikutnya juga banyak. Nah gitu saudara. Tapi ingat, itu Yesus yang lain, atau Yesus tidak menyelamatkan. Hati-hati saudara. Makanya penting juga saudara, kalau ada saudara jemaat yang baru datang sananya di gereja dimanapun, termasuk di gereja ini, saudara harus cari tahu konsep ketuhanan gereja, khususnya di GPDI Kota Wisata itu bagaimana. Gitu saudara. Ya, minimal saudara, ya gereja kita kan termasuk gereja yang sudah 100 tahun, yang besar, ya saudara harus sudah tahu. Tapi minimal saudara sudah tahu lah, satu waktu saudara keluar kota atau di mana, saudara cari tahu gerejanya. Kalau saudara, oh enggak ada GPDI, saya mesti ibadah ya. Kalau cuma sebagai tamu ya sudah lah. Tapi minimal saudara sudah punya dasar begitu ya. Tapi kalau saudara mau jadi jemaat, apatah lagi saudara jadi jemaat di GPDI Kota Wisata, saya mau ajarin, penting saudara cari tahu konsep ketuhanan di gereja GPDI Kota Wisata bagaimana. Jangan sampai konsep ketuhanannya adalah konsep ketuhanan yang dibangun di atas pasir, yaitu yang diajarkan saksi Yehova, atau yang diajarkan Oneness, atau dui tunggal, atau yang diajarkan juga oleh Mormon juga itu Tritunggal saudara, tapi 3 Allah. Gitu saudara, dia juga 3 Allah ya. Allah sendiri, Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri. Nah kemarin saudara mulai beredar lagi kan saudara, saya sudah ajarkan tentang Yesus yang lain yang sudah datang lagi jadi perempuan di Cina, kan begitu, gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sudah beredar lagi, dan semua itu ada dalam gereja. Nah itu kita sudah belajar saudara beberapa waktu lalu. Hanya saya sudah bilang kepada saudara, sebelum saya berkhotbah lagi masuk pada Yesus yang menyelamatkan, saya akan ulang terus supaya saudara saya ulang, lama-lama saudara mau tidak mau terekam. Sehingga kemana saudara pergi, saudara dengar firman, ketika masuk dalam pondasi ajarannya, saudara langsung tahu, oh ini mana saksi Yehova, oh ini Pentakosta, oh ini dui tunggal, oh ini Mormon. Nah saudara sudah ngerti. Jadi cepat saudara langsung menjaga hati saudara. Saudara tidak akan masukkan dengan pengajaran itu. Ya, oke. Puji Tuhan, saya sudah sampai di sana, mengulang. Itu saya bilang itu mengulang, ya, mengingatkan lagi buat saudara. Sekarang kita masuk lagi pada poin berapa ini? 8 kalau tidak salah, atau 7 ya. Poin 8 atau 7? 7. Tentang Yesus yang menyelamatkan. Ya, Yesus yang menyelamatkan. Makanya saya bilang hati-hati ya. Sini sudah mulai banyak anak muda, sudah mulai selesai kuliah. Nah, sudah boleh cari-cari jodoh kan? Nah, kalau sudah ini. Kalau masih kuliah jangan dulu, ya. Selesai kuliah dulu. Bahkan saya bilang kalau sudah selesai kuliah, cari kerja dulu.
Anak-anak muda saya ajarin kalau cari jodoh, pertama itu harus seiman, itu kata Alkitab. Yang kedua, cari yang rajin, jangan yang malas. Ya, saudara, cari yang rajin, jangan yang malas. Begitu. Harus itu. Itu standar saya ajarin anak-anak remaja di sini. Ya. Oke. Mari kita masuk, sudah kita balik lagi ya. Oh, yang pertama seiman itu maksudnya jangan saudara cuma seiman. Oh, dia percaya Yesus kok, nggak apa-apa. Cari tahu dulu konsep ketuhanan dia. Jangan dia percaya Yesus, tapi Yesus yang dipercayai oleh saksi Yehova. Saksi Yehova percaya Yesus loh saudara. Dia percaya Yesus juga itu Tuhan, tapi bukan Tuhan yang disebut Maha Kuasa. Tuhan hanya Tuhan manusia. Begitu juga tadi Wanes, saudara, konsep ketuhanan dia salah. Ya, jadi hati-hati. Ya, kalau saudara mau cari jodoh, cari orang yang seiman yang benar, konsep ketuhanan yang benar. Mari kita masuk pada poin berapa tadi? 8, 7. Oke, 7 ya. Yesus yang menyelamatkan. Mari kita baca dulu kembali, saudara, dalam Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang pertama, kita baca lagi, saudara. Saya bilang kita baca lagi karena saya percaya saudara sudah banyak kali membaca ayat ini ya. Apalagi jadi aturan di gereja sini, kalau saudara jadi jemaat di tempat ini wajib baca satu pasal satu hari minimal, mas saya. Kalau saudara jadi jemaat di tempat ini wajib baca Alkitab satu pasal satu hari. Ngerti nggak ngerti, wajib baca. Ya, wajib baca Alkitab. Oke, mari kita lihat ayat yang pertama dan kedua ya. Mari bangkit berdiri. Dua ayat dulu ini jadi landasan untuk penguraian kita tentang Yesus yang menyelamatkan. Satu, jemaat Tuhan di bawah, di rumah juga ya, bangkit berdiri. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara perhatikan, saya mau katakan bahwa poin yang ketujuh, saudara harus ingat ya, saya sedang membangun iman ini, saudara, pada landasan pondasi ya. Kalau saya bilang rumah di gambar tadi, ini saya sedang bicara di pondasinya ya, saudara, di pondasinya. Dan itu saya bilang tadi bahwa pondasi itu adalah penentu satu bangunan, penentu iman saudara akan kuat atau tidak. Ya, nah, yang ketujuh ini, saudara, Yesus yang benar adalah Yesus yang dikatakan dalam firman ini yang sudah ada sejak kekekalan. Lihat lagi Alkitab, pada mulanya. Saya mau tanya dulu, ada yang tahu pada mulanya kapan? Pada mulanya kapan, saudara? Tentang semua ini, saudara bisa ukur pada mulanya. Saudara tidak akan pernah ketemukan pada mulanya. Haleluya, saudara. Saudara tidak akan pernah dapat ujungnya pada mulanya. Karena dikatakan pada mulanya itu siapa, saudara? Ayat 1, ayat 1. Pada mulanya adalah firman, saudara. Nah, konfirmasi dulu ke Kejadian 1 ayat 1. Lihat lagi, ya. Coba dikonfirmasi ke Kejadian 1 ayat 1. Nah, kita baca 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau tadi pada mulanya firman, kalau ini pada mulanya apa? Allah. Ya, saudara ya. Pada mulanya Allah. Jadi kita kembali ya, saudara. Yesus yang menyelamatkan itu adalah Yesus yang sudah ada, saudara, sejak kekekalan, yang Alkitab juga memberi informasi. Saudara tidak akan pernah tahu kapan itu pada mulanya. Allah itu kapan adanya, saudara tidak akan pernah tahu. Dia ada dengan ada sendirinya. Tidak ada orang bisa masuk ke sana. Tidak ada orang bisa ketahui itu.
Dan tidak ada orang akan pernah pergi ke waktu itu. Tidak akan ada. Nah, kita kembali, saudara, balik dulu ke Yohanes. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Perhatikan ya saudara. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapa firman? Adalah Yesus. Karena firman itu ayat 1, pasal 1 ayat yang menjadi daging ayat berapa ya? Saya tidak catat. 14 atau apa ya? Coba lihat. Yohanes 1 ayat 14. Iya. Mari baca 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara pikir dulu, Yesus itu kalau bilang pada mulanya adalah firman dan dia yang sudah jadi manusia kan? Saya sudah bilang Yesus itu sudah ada semenjak pada mulanya. Nah itu ya, itu pribadi dia sudah ada ya, pribadi dia. Tapi dia menjadi manusia kapan? Ini kan jadi firman itu telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia atau Yesus telah jadi manusia kapan? Berapa? 2000 tahun lalu, sekitar 2000 tahun lalu lah saudara. Karena sekarang sudah 2021 ya. Jadi saudara harus memahami, saudara, sehingga saudara dapat melihat di mana Yesus itu satu pribadi yang kita sudah ajar lalu, tetapi dua natur, ya. Natur dia pertama memang cuma setara dengan Bapa, Anak, Roh Kudus, dia adalah pribadi roh. Tetapi ketika ketambahan natur manusia itu terjadi 2000 tahun lalu. Tetapi keberadaan pribadi Yesus itu sudah ada sejak kekekalan, yang dimana kita tidak tahu kapan itu kekekalan. Sudah ada. Jadi saudara, Yesus yang menyelamatkan itu adalah Yesus yang sudah ada sejak kekekalan. Bukan seperti yang diajarkan oleh Wanes Pentakosta itu. Bagi saudara, baru ada, baru jadi Yesus itu semenjak di kandungan Maria. Itu hati-hati ya, Wanes saya bilang tadi, dia juga ajar Tritunggal, saudara. Hati-hati ya. Dan banyak sekali mereka beredar, karena mereka juga ajaran dia haleluya, tidak ada beda dengan kita. Puji-pujiannya sama persis. Sulit saudara. Kalau mau gambar rumah bagian luar itu sama persis, nggak ada bedanya. Dan saudara tentu sebagai jemaat Tuhan, kalau tidak diajarkan begini, saudara tidak akan pernah tahu tentang fondasi rumah itu. Sama, saya juga kalau lihat rumah cuma lihat, oh bagus rumahnya. Hanya ahli bangunan tahu fondasi itu. Iya kan saudara? Hanya ahli tahu bangunan. Orang kalau dia bangun rumah begini, saya ada pernah tanya seorang, rumah kalau sekian lantai, dia bagaimana fondasinya? Dia langsung bilang fondasinya mesti begini, sistemnya seperti ini. Kedalaman fondasinya, besar fondasinya, model fondasinya, apakah cakar ayam atau berbeda, dia sudah tahu. Karena dia bilang struktur tanah di sini itu akan berbeda dengan fondasi. Saya cuma bisa lihat rumah, tapi karena dia ahli dalam bangunan, nah dia tidak hanya bicara di luar itu, tapi dia bisa tahu sampai di dalam bagaimana nantinya. Nah, makanya ketika rumah itu retak, rumah itu bisa atau miring, nah dia langsung tahu letaknya ini, fondasinya ini bermasalah. Nah gitu ya. Nah ini tentu hanya ahli yang bisa lihat. Ya. Nah, jemaat Tuhan, tentu saya bilang tadi, saudara memang tidak akan pernah tahu, saudara, ya, tentang sebuah gereja, bagaimana pondasinya itu kalau memang saudara tidak diajarkan seperti ini. Ya, tapi saya katakan tadi, ketika ada seperti ini, saudara sudah mengerti, ada ajaran yang mengajarkan tentang Yesus yang baru ada, saudara, baru ada sejak di kandungan Maria. Saudara lihat, itu berarti Yesus yang diajarkan adalah Yesus yang tidak menyelamatkan. Hati-hati beriman. Jangan beriman pada Yesus itu. Amin. Karena Alkitab sendiri yang sudah peringatkan kita, hati-hati karena ada Yesus yang lain. Amin. Dan Yesus yang lain itu adalah Yesus tidak menyelamatkan. Hati-hati.
Alkitab berkata dalam kitab Matius, ketika ada pada akhir zaman Yesus datang kedua kali, mereka berkata, Yesus, Yesus, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami apa lagi dia bilang begitu ya? Kami telah berseru-seru kepada namamu. Tapi Yesus bilang, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak pernah. Waduh, saudara, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa, saudara? Karena dari awal dia telah beriman pada Yesus yang lain. Nah, gitu. Haleluya. Makanya bersyukurlah, termasuk saya juga bersyukur Tuhan taruh sekali, karena kan saya juga jadi jemaat seperti saudara. Jadi jemaat seperti saudara yang nggak ngerti firman apa-apa, kan begitu, saudara. Tapi saya hanya bersyukur bahwa ya sudah dari awal saya sudah ditaruh di organisasi gereja GPDI yang sudah mengajarkan doktrin yang benar tentang ketuhanan itu, begitu, saudara. Ketuhanan itu. Jadi saya juga baru paham kan setelah sudah mulai besar. Coba kalau saya dari kecil ada di gereja yang salah, ada di gereja Saksi Yehova, mungkin kan saya akan sulit untuk keluar, kan begitu, saudara. Karena saya tidak memiliki pemahaman yang benar. Ya. Makanya saya bilang, saya sangat bersyukur untuk pribadi saya, begitu ya. Tuhan langsung ketemukan mulai dari orang tua ada di gereja GPDI, ya. Sehingga sudah ada ya, bertumbuh mengenal Yesus yang menyelamatkan itu. Ya, oke. Jadi kita sudah melihat kembali ya. Jadi kalau Yohanes ini mengajarkan Yesus itu baru ada sejak di kandungan Maria, tetapi sebetulnya itu yang diajarkan itu adalah Yesus yang tidak menyelamatkan. Sementara Alkitab, saudara, mengajarkan tentang pribadi Yesus itu sudah ada pada mulanya. Amin, saudara ya. Karena Kejadian 1 ayat 1 itu, saudara, kan itu Elohim, itu jamak ya, saudara ya. Bentuk jamak dia di sana. Jadi menunjukkan kepada pribadi yang jamak. Him itu jamak. Jadi tidak boleh dipahami tunggal. Sehingga orang harus mengetahui siapa itu jamak, dikonfirmasikan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, begitu, saudara. Dan dia pribadi itu, firman itu yang tadi bersama-sama dengan Bapa telah menjadi manusia. Dan ini Yesus yang menyelamatkan. Dan saudara dan saya harus beriman kepada Yesus yang ini, yang sudah ada sejak kekekalan. Haleluya, saudara. Ya, ayat berikut lagi, saudara lihat lagi, saudara, tentang coba kita baca Yohanes 1 ayat 30. Ini tentang Yohanes Pembaptis. Begini, saya jelaskan dulu ya. Keluarkan dulu ayatnya. Yohanes 1 ayat 30. Ini Yohanes Pembaptis, itu beda berapa bulan, saudara, jarak kelahiran dengan Yesus. Siapa yang tahu lebih dulu lahir mana? Yohanes Pembaptis atau Yesus? Yohanes Pembaptis ya. Jadi Yohanes Pembaptis lebih dulu lahir daripada Yesus. Dalam arti dari kandungan Maria ya. Ketika dia jadi manusia di dalam kandungan, saudara. Jadi yang lahir duluan adalah Yohanes. Tapi apa kata Yohanes yang duluan lahir dari Yesus? Mari kita baca. 1, 2, 3. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada apa? Sebelum aku. Coba saudara pikir, saudara. Yohanes yang bicara ini, Yohanes Pembaptis bilang, dia telah ada sebelum. Padahal yang lahir duluan siapa? Yohanes Pembaptis. Tapi kenapa Yohanes bilang dia apa, saudara? Telah ada sebelum. Telah ini bukan berarti dia sudah ada 3 bulan, bukan. Dia telah di sini menunjuk dia sudah ada semenjak kekekalan. Jadi ini Yohanes Pembaptis sedang mengajarkan, memberitahu tentang Yesus yang menyelamatkan itu sudah ada lebih dulu dari dia, bahkan telah di sana menunjuk kepada kekekalan. Haleluya, saudara. Ini Yesus yang menyelamatkan. Coba lihat lagi Yohanes 8 ayat 57. Mari kita baca. 1, 2, 3. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun.
Ini bentar ya, jadi Yesus baru posisi 33 tahun sekitar begitu ya, 33 tahun. Sehingga mereka bilang umurmu belum sampai 50 tahun. Terus 1, 2, mulai dari umur 1, 2, 3. Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah lagi di sini, menuju pada kekekalan. Jarak Yesus lahir pada waktu dia manusia dari kandungan Maria, jadi manusia begitu saudara. Jaraknya kepada Abraham itu 2000 tahun lalu. 2000 tahun. Jadi Abraham ada sampai kepada Yesus itu 2000 tahun. Kalau tadi saya bilang Yohanes Pembaptis dan Yesus cuma jarak bulan, tapi Yohanes duluan ada. Sekarang Abraham. Ini orang Yahudi marah begitu saudara. Lah masa kamu? Ini orang Yahudi bilang Abraham itu bapak mereka luar biasa, yang sangat dihormati. Mereka kaget. Masa kamu sudah ada? Tapi Yesus bilang saya bahkan sudah ada sebelum Abraham. Jadi ingat saya bilang tadi jarak Yesus kepada Abraham. Jadi Yesus lahir ya saudara, kepada Abraham berapa tahun? 2000 tahun. 2000 tahun. Makanya saudara, Yesus berkata di sini, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi. Jadi ini menunjuk kepada Yesus yang menyelamatkan itu adalah Yesus yang sudah ada sejak kekekalan. Haleluya. Ya. Saya lihat lagi Kolose 1 ayat 17. Kolose 1 ayat 17. Kenapa saya harus baca ayat? Karena Alkitab berkata, saudara punya iman tidak akan timbul dari perkataan saya. Saudara punya iman hanya timbul atau bertumbuh dari firman Tuhan. Amin saudara. Jadi mau tidak mau saya baca dulu firman, baru saya jelaskan, baru iman saudara tumbuh. Tanpa baca firman tidak bisa tumbuh. Makanya saya bilang saudara, kalau jadi jemaat di sini wajib baca Alkitab minimal berapa pasal? 1 pasal 1 hari. Karena saya percaya saudara punya iman tidak akan pernah bertumbuh karena perkataan saya. Saudara punya iman hanya bertumbuh karena perkataan firman. Kalau saya sedang berkhotbah karena saya menjelaskan firman, itu bisa bertumbuh. Tapi kalau tanpa membaca firman, wah saudara, itu tidak sesuai firman. Ya. Tidak ada Alkitab bilang, oh dan pendeta berkhotbah tumbuh iman. Tidak ada. Tidak ada. Alkitab hanya bilang, imanmu akan bertumbuh, imanmu akan kuat kalau membaca firman atau mendengar firman. Jadi betapa penting saudara membaca firman ya. Mari baca 1, 2, 3. Ia ada terlebih dahulu dari apa? Segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Oh, bisa bilang amin saudara. Ini Yesus loh saudara. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Coba sebut, segala sesuatu ada berapa? Yang saudara secara jasmani lihat saudara, di alam semesta ini ada berapa segala sesuatu? Sudah ada orang bisa hitung bintang? Belum bisa ditemukan. Berapa banyak belum bisa. Itu baru bintang, belum isi alam semesta lain. Matahari kita lihat ada berapa? 1, tapi ada yang lebih besar, bahkan jutaan lebih besar daripada besarnya matahari. Dia punya terang itu. So bisa bayangkan di alam semesta ini. Dan Yesus berkata, segala sesuatu di alam semesta ini sebelum itu ada, Dia sudah ada. Oh haleluya, kita punya Tuhan yang menyelamatkan, itulah Tuhan Maha Besar. Amin. Maha ada. Nah sebab itu saudara, GPDI punya slogan terus mengumandangkan, sekali Yesus tetap Yesus. Karena apa saudara? Karena kita beriman pada Yesus yang menyelamatkan. Tapi ketika saudara, seandainya saudara dengar, oh ini saya kebetulan saudara jadi tamu, tapi saudara tahu ini pendeta ngajarkan Yesus yang manis nih.
yang cuma satu pribadi ini. Tapi ketika dia bilang sekali Yesus tetap Yesus, saudara jangan bilang amin, karena itu Yesus yang tidak menyelamatkan. Yesus tidak menyelamatkan, ya. Nah, saya lanjut lagi, saudara. Yohanes 6 ayat 50. Yohanes 6 ayat 50. Mari kita baca. Jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk baca ini. Di lantai bawah bangkit berdiri, di rumah juga bangkit berdiri. Sampai 51 ya. Setelah itu sudah boleh duduk. Mari saya jelaskan dulu, kan kita akan masuk perjamuan. 1, 2, 3. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Tahan dulu ayatnya. Dia berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari mana, saudara? Dari sorga. Haleluya, saudara. Dari sorga. Jadi dalam hal ini, saudara, ini ingat tuh saudara, saya cuma bilang pengajaran yang mengajarkan Yesus baru ada dalam kandungan itu bukan hanya Wanes, saudara. Banyak ajaran lain sebetulnya, saudara, tapi paling terkenal Wanes. Agama seberang juga begitu, Yesus cuma ada dalam kandungan. Tapi minimal saudara sudah memegang ini, saudara, bahwa ketika orang berkata Yesus itu baru ada atau baru ada dalam kandungan Maria, baru dia jadi, saudara langsung lihat ini Yesus tidak menyelamatkan. Bahkan Yesus yang kita imani, dia berkata Yesus yang sudah ada sejak kekekalan, bahkan dia yang turun dari sorga menjadi manusia. Makanya kalau kita perjamuan, saudara, kita makan roti. Yesus pun pada waktu perayaan Paskah, saya bilang Paskah itu yang kita lakukan Paskah, kan soal kita bilang Paskah, kita bilang Pentakosta, itu sebenarnya perayaannya Yahudi. Nah, kita mengadopsi sama, ya saudara, sama kita menyebut juga Paskah. Tapi pada waktu Yesus melakukan Paskah, saudara, itu Paskah Yahudi sebetulnya dia melakukan. Tetapi di situ terjadi peralihan. Paskah Yahudi mengacu kepada keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tetapi pada waktu Yesus melakukan Paskah dengan murid-murid, dia berubah. Dia bilang ini dagingku. Jadi murid-murid dirubah di situ cara pandangnya. Tidak lagi mengacu kepada Paskah itu tidak mengacu kepada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi dia berkata Paskah yang sedang dijalankan mereka, makan roti perjamuan itu mengacu kepada tubuh dan darah dia yang akan disalib. Nah itu kita, saudara. Makanya kita melakukan perjamuan ini, saudara. Acuan kita melakukan perjamuan kudus, saudara, adalah mengacu kepada Yesus yang disalib. Apakah itu Paskah, saudara? Kita mau Paskah juga, itu tidak mengacu kepada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tidak. Tetapi Paskah bagi kita atau perjamuan kudus bagi kita setiap bulan kita lakukan itu mengacu kepada Yesus yang disalib. Yesus sendiri berkata, bahkan dialah yang telah turun dari sorga. Yohanes 1 ayat 14, telah menjadi daging. Amin, saudara. Saudara memang akan makan roti. Roti ini roti biasa, saudara. Yesus juga pada waktu Paskah, dia makan juga roti. Kalau saudara pergi ke Israel, ada roti-roti itu, saudara. Itu semua bukan roti seperti kita ya. Itu mereka punya roti bulat. Makanya dibilang dipecah-pecahkan. Makanya kalau saudara dapat sini kita pakai osti mungkin ya. Saudara nggak usah pecah-pecahkan, bukan itu maksudnya. Itu dipecahkan karena dia rotinya bulat. Jadi mereka potek, pecahkan, bagi lagi. Nah kalau sekarang musim corona bahaya, saudara, satu roti saudara pegang-pegang bagi-bagi kan. Tapi zaman itu satu roti begitu, potek, saya pindah ke Pak Marsal potek lagi, pindah ke Pak Adi potek lagi. Pindah begitu, satu roti itu dibagi-bagi ke 12 murid. Ya, kalau di sini saudara, makanya dulu saudara kalau pas bilang angkat roti tangan kanan, dan saya baca dipecah-pecahkan, tak dulu, karena kan mesti kan, tak, aduh pecah-pecah semua, ada yang jatuh kan begitu saudara. Nggak usah dipecahkan saudara, makan aja gitu nanti ya, jangan dipecah-pecahkan lagi.
Ya, karena yang dimaksud pecah-pecahkan bukan itu maksudnya. Yang dibagi itu, ya, karena satu roti mereka tidak seperti kita roti balok begitu, bukan. Jadi ya mirip martabak gitu lah, tapi tipis. Ya, kalau saudara ke Israel kan saudara akan lihat juga kayak roti cane lah kalau saudara gitu ya. Roti cane gitu, saudara ke sana ada. Ya. Oke. Ya, sampai sana saudara kita akan masuk dalam perjamuan. Bahkan ada satu ayat sebetulnya, Mika 5 ayat 1 juga berbicara tentang Yesus itu sudah ada sejak purbakala. Dia menyebutnya purbakala. Nah, purbakala itu sebetulnya adalah yang dimaksud itu kekekalan. Ya, atau baca saja, saya sudah bilang. Ya, baca saja. Mika 5 ayat 1. Ya, Mika 5 ayat 1. Nah, ini kan tentang Yesus. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi itu semua menuju pada kekekalan. Siapa yang lahir di Bethlehem? Yesus. Amin, saudara. Kalau Natal kan suka dibaca ini. Ya, Yesus. Jadi pagi hari ini saudara sudah belajar pada poin tentang Yesus yang menyelamatkan. Ini penting, karena apa saudara? Sehingga saudara menemukan, saudara mendengar atau menerima ajaran tentang diajarkan tentang Yesus yang lain, khusus yang diajarkan oleh Yohanes Pentakosta atau juga Saksi Yehova. Karena itu semua Kristen mereka, saudara ya, Kristen. Atau gereja yang lain, saudara, yang tidak sesuai dengan firman Allah ketika dia berkata Yesus baru ada dari kandungan Maria, saudara sudah punya pegangan yang benar. Amin, saudara. Bahwa Yesus yang saudara sedang imani sekarang ini adalah Yesus yang sudah ada sejak kekekalan. Amin. Sudah ada sejak kekekalan. Dia bukan baru ada pada kandungan Maria. Jadi saudara bisa bedakan ya. Tapi kalau saya tanya, kapan Yesus jadi manusia? Ada tubuh, ada daging. 2000 tahun lalu. Tapi kapan pribadi Yesus sudah ada? Sejak kekekalan. Bisa bedakan ya, supaya saudara tidak tertipu. Oke? Supaya saudara tetap berdiri iman saudara kepada batu yang benar, yaitu Yesus yang menyelamatkan itu. Tuhan Yesus berkati. Mari bangkit berdiri, kita akan langsung saja saudara untuk perjamuan kudus. Yang bertugas perjamuan kudus maju ke depan. Ya, maju di pemain di sini. Mari kita berdoa. Siapa lagi tugaskan perjamuan kudus? Haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat pengajaran firman-Mu bagi kami. Kami mohon Roh Kudus tolonglah supaya iman kami terus bertumbuh kepada kebenaran firman-Mu, kepada Yesus yang menyelamatkan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, setiap kami jemaat-Mu saat ini akan menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Kami percaya ya Tuhan, hanya firman-Mu sendirilah yang berkata, inilah darah dagingku dan darahku. Sebab itu ya Tuhan, setiap kami yang makan roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu, setiap kami diberkati oleh Tuhan. Setiap kami disucikan oleh darah Yesus. Bahkan segala kutuk apapun dihancurkan melalui tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Tadi ada lagu, saya lihat mau masuk firman darahmu. Ya, nyanyikan. Darah
Sudah buka pegang dengan tangan kanan saudara, angkat lebih tinggi dari kepala saudara. Haleluya, haleluya. Sebagaimana tadi saya katakan, firman Allah berkata, memang yang kita pegang adalah roti, kita minum juga anggur. Tapi Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Dia sedang mengingatkan kita bahwa tubuh dan darahnya lah yang telah menebus kita, yang menyucikan kita, yang membebaskan kita dari kutuk apapun. Jemaat Tuhan di tempat ini, di lantai bawah dan di rumah, dengar firman Tuhan sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Saudara sudah buka, pegang cawan dengan tangan kanan saudara. Dengar firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Mari angkat tangan kanan kita. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, amin amin ya Tuhan. Hanya darahmu Tuhan yang menyucikan kami. Hanya darahmu yang membebaskan kami. Hanya darahmu yang memulihkan kami ya Tuhan. Saudara tetap angkat tangan kanan saudara. Saya katakan sekali lagi, hanya darah Yesus yang menyucikan kita. Bahkan dosa semerah apapun, kata firman Allah, sebesar apapun, tubuh dan darah Yesus mampu menghancurkannya, membuat engkau merdeka. Darah Yesus berkuasa. Kami percaya setiap kami jemaat-Mu Tuhan yang telah menikmati tubuh dan darah-Mu, kami dibebaskan dari dosa apapun, karena kami menyembah kepada Yesus yang benar, Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang sudah disalib itu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang telah menikmati tubuh dan darah-Mu, kami percaya kami akan pulang dengan kemerdekaan daripada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan firman dan tubuh dan darah Kristus. Dan terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan firman, dan seluruh petugas yang sudah melayani kita, apapun bentuk pelayanan yang kita sudah kerjakan, baik jemaat Tuhan yang sudah hadir, kita percaya semua jerih lelah kita tidak sia-sia, tapi Tuhan yang memberkati. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna.
Ibadah Komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah Pemuda dan Remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Jadwal ibadah minggu depan: Ibadah Raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah Sekolah Minggu online pukul 16 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Ibadah Raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah Raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Puji Tuhan, terima kasih. Saya hanya mau menjelaskan untuk hari Jumat ini kan Jumat minggu pertama biasa kita ada pelajaran Alkitab. Tapi ini kita akan ambil tema jemaat bertanya, Bapak Gembala menjawab. Tapi kita akan batasi ya, maksudnya apa yang kita sudah belajar tentang Tritunggal, dan sementara ini kita belajar Yesus yang sebenarnya, dan satu lagi mengenai pengakuan iman. Nanti sebentar akan dibagikan. Jadi nanti seputar itu. Jadi diharapkan seluruh jemaat, kalau ada yang belum mengerti, nanti hari Jumat kita akan, waktu itu kita akan pakai untuk bertanya. Jadi mari kita, pasti banyak yang kita nggak ngerti, maka nanti akan dibagi brosur pengakuan iman. Nanti biar kita baca apa yang kita nggak ngerti, dan kita nanya kepada yang tahu supaya kita tidak disesatkan. Itu tujuan bikin acara ini, supaya kan di sana banyak yang menyesatkan, daripada nanti kita tanya pada mereka yang nanti akan menyesatkan. Nah, ini kita bikin acara ini, jadi siapa yang tidak ngerti nanti kita tanya kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, itu aja. Terima kasih. Puji Tuhan, sudah tambahan, sudah tidak ada lagi. Bangkit berdiri dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita akan langsung berdoa. Mari jemaat Tuhan di tempat ini, di rumah, kita berdoa. Bapa, kami bersama jemaat-Mu datang kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan tolong terus, biar di dalam bangsa negara ini ada banyak jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Dan pemerintah kami yang sedang menjalankan tugas mereka Tuhan, untuk menjalankan kewajiban mereka Tuhan, menjalankan undang-undang yang ada, pemerintah dari pusat sampai daerah Tuhan, taruh hikmat bagi mereka ya Tuhan, taruh kekuatan, kesehatan bagi mereka ya Tuhan, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapa, berkati para dokter-dokter yang menangani pasien-pasien, juga pasien boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa, TNI Polri juga Tuhan, tolong mereka supaya mereka juga dapat hikmat daripada-Mu Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas mereka dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu, semua hamba-hamba Tuhan juga dimanapun mereka melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih. Hamba berdoa saat ini untuk jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat Tuhan, adakah di antara saudara perlu didoakan secara khusus? Saudara boleh angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada, dan sampaikanlah isi hatimu kepada Tuhan. Apa yang sedang menjadi kerinduanmu, pergumulanmu, kuralabakan anatakan anamasi, ia ralabakan anatakan analabakan anamasi.
Roh Kudus, Engkaulah penolong bagi kami umat-umat-Mu. Kau lihat tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu ya Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan pribadi sedang mereka naikkan kepadamu. Hamba mohon kepadamu ya Tuhan, belas kasihan-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau nyatakan, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dengan iman, Tuhan pertolongan bagi kami, baik di tempat ini dan yang di rumah. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan, atau apapun sedang dialami saat ini, Tuhan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan terima dengan iman bahwa Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih Engkau turun tangan saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Sekarang hamba berdoa kepada kami jemaat-Mu. Sepanjang minggu ini kami akan beraktivitas. Tuhan, apapun aktivitas itu sebelum kami lakukan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mohon perlindungan-Mu, mohon urapan-Mu, mohon berkat-Mu ya Tuhan, memberkati segala aktivitas kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah saat ini. Kami akhiri dan kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat yang memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani, juga dengan berkat-berkat jasmani. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.